أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala subaihata yaumil jum'ati qabla sholatil ghada astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi salasa marratin wa faradallahu ta'ala lahu dhunubahu walau kana islan yafadir bahri. Rawahu Muslim. Buku sampean ada di halaman 178 paling akhir dan muka halaman 179. Kita masih dalam pembahasan tentang kemuliaan dan keagungan hari Jumat. Kemarin juga sama-sama kita membahas memahami tentang betapa besarnya fadilah yang kita lakukan apabila selesai kita melakukan sholat fardu Jumat. Lalu duduk kita masih tetap seperti tahiyat akhir. Lalu kita membaca Fatihah 7 kali, Qul huwallahu ahad 7 kali, surah Al-Baqarah 7 kali masing-masing. Maka kemarin sudah kita jelaskan. Nah sekarang ini kita melihat, memahami tentang keutamaan yang Rasulullah sampaikan kepada kita yang terkandung pada hari Jumat. Apa ini? Mari sama-sama kita pahami agar kita bisa untuk melaksanakannya. An Anasin radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala subaihata yaumil jum'ati qabla sholatil ghadati astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ada lagi yang dilanjutkan dengan tambahan kalimat, bukan cukup astagfirullah tapi astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Di hadis ini tidak menggunakan kalimat al-azim, jadi cukup astagfirullah. Lalu bagaimana Pak kalau seandainya saya menambahi dengan al-azim yang sudah ada yang mengatakan dibolehkan, artinya menurut kita sudah terbiasa dengan mengucapkan kalimat yang demikian, maka kita baca tidak hanya cukup astagfirullah tapi kita tambah dengan al-azim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Salah sama rotin dibaca 3 kali. Wa faradallahu ta'ala lahu dzunubahu walau kana is'azabatil bahri. Allah mengampuninya ini di sini.
Ini janji Rasulullah menyampaikan kepada kita. Siapa yang membaca pada hari Jumat sebelum dia melaksanakan sholat subuh, sholat subuhnya itu wajib. Jadi sebelum sholat subuh sampai berzikir baca, lebih-lebih di bulan Maulid ini dengan membaca sholawat kepada Nabi. Kalau di antaranya kita mau baca juga biasa sama Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, dibaca 3 kali, yang artinya saya minta ampun kepada Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia, yang hidup dan berdiri sendiri, yang mengatur semua makhluknya, dan aku bertobat kembali kepada-Nya. Artinya kita dengan mengucapkan istighfar itu kita berusaha sekuat tenaga tidak ingin untuk melakukan perbuatan salah lagi. Jadi adanya kemauan yang sungguh pada dirinya untuk meninggalkan perbuatan yang salah. Jadi jangan sampai nanti berkata kalau aku nanti berbuat salah aku tobat, tidak begitu. Tapi ada kekuatan yang ada pada dirinya sendiri untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang salah. Tetapi karena manusia itu sifatnya salah, sifatnya lupa, maka kecenderungannya manusia itu berbuat salah. Tapi berbuat salah tidak menjadikan dirinya tadi menganggap remeh. Wah, kalau tak berbuat salah nanti kan membuat mencari ampunan, bertobat kepada Allah. Tidak. Tapi memang bersungguh-sungguh. Nah, barang siapa yang membaca zikir yang tadi Astagfirullahaladzim atau Astagfirullah Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, dibacanya 3 kali sebelum syaratnya tadi sebelum melakukan sholat subuh kan gitu. Barang siapa yang membaca pada hari Jumat sebelum sholat subuh, bacaannya adalah Astagfirullah Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, dibaca 3 kali, atau kalimatnya ditambah dengan Al-Azim, Astagfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Tapi tadi dilakukannya sebelum kita melakukan sholat subuh, dibaca 3 kali. Artinya kalimat yang kita zikirkan tadi, kita menyatakan ya Allah saya minta ampun hanya kepada-Mu ya Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia, yang hidup, yang berdiri sendiri, yang mengatur semua makhluknya, dan aku tobat, tidak bertobat, aku bertobat kembali kepada-Nya. Ini kalimat ini kalimat bentuk ketauhidan yang dimana Allah lah yang sanggup untuk mengampuni segala dosa. Dan kita punya keyakinan yang kokoh bahwa Allah adanya ada dengan dirinya sendiri. Jadi jangan sampai kita ada terbetik di dalam hati kita bahwa Allah ada yang mewujudkan. Ini dalam hati kita keyakinan ditanamkan. Makanya batal ketika dia memiliki faham yang namanya mujassimah, menyerupakan Allah memiliki, katakanlah kalau tangan, Allah punya tangan, tetapi tangannya Allah tidak sama dengan tangannya makhluknya. Jadi berarti Allah punya bentuk. Sementara dalam Al-Quran kita dikatakan laisa kamitslihi syai'un. Ini ditanamkan dalam diri kita. Ini ketauhidan yang harus dijaga. Maka itu perlu adanya yang namanya takwil, mentakwil ayat-ayat yang demikian itu.
Kalau Allah itu duduk, kalau kita memandang bahwa duduknya seperti makhluknya tadi, maka kita tergolong orang yang memiliki paham mujassima, rusak tauhid kita. Karena Allah tidak memerlukan tempat dan Allah tidak bertempat. Kalau disebut ini masjid itu rumah Allah, itu bukan rumah semacam yang kita tidak. Artinya tempat untuk dijadikan sebagai sarana yang mulia, yang agung untuk mengagungkan, memuliakan, membesarkan Allah. Maka ketika masuk ke dalam masjid beda dengan masuk di rumah kita. Kalau masuk di masjid tata caranya ada, dahulukan kaki kanan kita, lalu kita membaca doa Allahumma firli dunubi wafahni abwaba rahmati. Sebelum kita duduk, dianjurkan untuk kita melaksanakan sholat dalam rangka menghormati tempat yang dimuliakan tadi yang dikenal dengan sholat tahiyatul masjid. Kalau di rumah sampai tadi tidak. Nah, itu. Jadi bukan Allah bertempat di masjid ini. Baitullah rumahnya Allah tidak, karena Allah tidak perlu tempat. Ini dipahami. Kalimat astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih tertanam dalam diri kita bahwa Allah yang maha hidup dan hidupnya hidup dengan dirinya sendiri dan adanya ada dengan dirinya sendiri. Ini penting untuk kita tata di dalam kekuatan tauhid kita. Maka kalau saran buka di halaman kemarin yang sudah saya ajak saran buka, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari kan masih ada. Inna Allaha harraman nar ala man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Karena itu bukan cukup sekedar la ilaha illallah, tapi harus disalati dipenuhi dengan yabtaghi bidzalika wajha Allah. Nah ini sehingga kita betul-betul di dalam dirikan menjadikan ketauhidan kita dalam kehidupan kita. Nah ini apabila dibaca di hari Jumat sebelum kita melaksanakan sholat subuh hari Jumat. Biasanya kalau hari Jumat kan sholat subuh itu membaca surat As-Sajdah. Nah itu kan. Nah, membaca surat As-Sajdah dalam sholat subuh itu dipanggil sunnah. Artinya tidak menjadi sebuah kewajiban. Kalau itu nanti menjadi sebuah kewajiban, itu kita berarti menjadi orang yang musyafir, membuat buku, sehingga menjadi pemberangan terhadap agama. Sedangkan Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Artinya kalau sampean mau melakukan itu silahkan. Kalau tidak, artinya sholat subuh nanti kalau imamnya mungkin baca inna anzalnahu fi lailatul qadar, jangan dikatakan subhanallah salah jangan. Karena itu tidak menjadi sebuah kewajiban dan itu bukan menjadi rukun. Nah itu contoh umpamanya sampai sholat salam itu bagian tengok ke kanan yang pertama itu rukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu-tahu mau salam kedua kentut kan nggak disangka-sangka kentut. Kira-kira sholatnya sah apa batal? Karena sudah terpenuhi rukunnya, sudah tertutup selesai, sementara salam yang kedua tengok ini adalah hukumnya sunnah, maka kalau cuma cukup hanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang pertama itu, maka sudah sempurna sholatnya. Artinya walaupun seandainya kentut sesudah sebelum salam yang pertama tadi salam yang kedua mau salam yang kedua kok kentut bersah. Nah biasanya kadang-kadang kan ada orang yang mau akhir-akhir rasanya mau kentut terus ditahan-tahan.
Nah, menahan itu tidak dipandang dosa, sudah tinggal apa salahnya kok mau tutup ditahan sampai salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus nahannya tidak kuat kentut, tidak apa-apa sah itu saja. Coba menahan kentutnya tadi masuk dalam hukum makruh. Artinya apabila itu ditinggalkan, apa dikerjakan itu tidak berdosa, kita langsung kentut. Kita mau salah terakhir sudah dikentutkan saja, terbatas sama-sama. Berarti kita mendapat kesempatan untuk banyak berbuat kebaikan. Kalau kentut karena sholatnya belum selesai, maka wajib untuk melakukan kembali dengan syarat mensucikan dirinya, melaksanakan wudu lalu melaksanakan sholat kembali. Nah itu. Nah, membaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali yang dilakukan sebelum melakukan sholat fardu subuh. Ini kata Nabi fadilahnya ghafarallahu ta'ala lahu dzunubahu walau kana misla zabadil bahri. Allah mengampuni dosa-dosanya sekalipun dosa-dosanya sebesar apa namanya buih di atas tanah banyak. Tapi ini namanya dosa-dosa kecil. Dosa besar tidak bisa dilakukan dengan itu. Karena mari ini kesempatan kita ada, subuh kita baca astagfirullahaladzim sebelum melakukan sholat subuh. Kan kita sudah hafal, jadi duduk sambil menunggu kita sholat subuh banyak. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nah, dibaca. Baik, ini hadis yang sudah kita tinggal bagaimana mengamalkan, tinggal kita semuanya masing-masing mencari keutamaan untuk memperoleh keutamaan fadilah yang dikatakan tadi. Berikutnya kita pahami. Ibnu Abbas berkata, "Man qala ba'da ma yaqdil jum'ata subhanallahil azim wa bihamdihi mi'ata marratin ghafarallahu lahu mi'ata alfi dzambin wa li walidayhi arba'atan wa isrina alfa dzambin." Rawahu Ibnu Sa'd. Siapa yang membaca sesudah selesai sholat Jumat, bacaannya berbunyi Subhanallahil azim wa bihamdihi, dibaca sebanyak 100 kali, maka Allah akan mengampunkan untuknya 100.000 dosa, dan untuk kedua ayah bundanya 24.000 dosa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sa'd. Bacaannya pendek, tapi masalahnya yaitu tadi, kalau tidak karena pertolongan Allah ya benar, kalau tidak karena hidayahnya Allah benar. Maka banyak orang yang menggunakan kesempatan keberadaannya dari Jumat itu, lalu dia memperbanyak untuk berzikir. Di antaranya yang dibaca ini Subhanallahil azim wa bihamdihi, Subhanallahil azim wa bihamdihi. Ada yang mulai Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Ada. Pak, boleh saya baca begitu? Boleh. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Itu kan sudah apa namanya, sudah umum, sudah dibanding dengan yang Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Kan ini kan Subhanallahil azim wa bihamdihi, Subhanallahil azim wa bihamdihi. Kan biasanya yang sudah biasa kan Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Sama baca itu dibaca di sini 100 kali. Kalau dibaca 100 kali, kalau kita mau melakukan tidak memakan banyak waktu. Pak, jangankan membaca itu, membaca Fatihah 7 kali, surat Al-Ikhlas 7 kali, surat
Muawwidata ini masing-masing 7 kali saja beratnya, bukan main. Malah kadang-kala kita habis salam belum baca zikir dan sebagainya, lalu kita berdiri, kalau istilah di daerah saya disebut dengan lancing. Habis salam lancing di tempat saya. Malah ada yang keras menyatakan, siapa yang habis mengerjakan sholat, selesai sholat, lalu dia meninggalkan tempat sholatnya sebelum dia berzikir, memohon berdoa kepada Allah, kalau memang dia tidak ada wudhu di dalam itu disamakan seperti monyet. Seperti monyet. Itu orang yang habis mengerjakan sholat, lalu habis salam, tidak berzikir, tidak memohon kepada Allah. Oleh karena itu Nabi menyatakan doa di antara waktu yang mustajabah adalah ketika selesai sholat maktubah, sholat wajib. Lalu dia melakukan sholat wajib, selesai sholat wajib belum berzikir, belum belum berdoa mohon kepada Allah, lalu meninggalkan tanpa ada sebab, maka diumpamakan dia seperti monyet. Maka kita tenang harusnya ya. Ini baca ini khusus pada hari ini ya. Man qola ba'da ma ya'til Jum'ah, selesai mengerjakan sholat Jumat. Ini keutamaan hari Jumat. Makanya hari Jumat itu sudah kita bahas kemarin. Hari Jumat dikenal dengan Sayyidul Ayyam, rajanya daripada hari-hari yang ada di dalam satu pekan itu adalah hari Jumat. Nah, hadisnya sudah kita baca pada beberapa waktu yang lalu. Tinggal kita, nah ini ditunjukkan oleh Rasulullah berkaitan dengan kemuliaannya yang berkandung pada hari Jumat. Di antaranya siapa yang membaca zikir Subhanallah wa bihamdihi, ini Subhanallahil azim atau Subhanallahil azim wa bihamdihi dibaca 100 kali ini, maka dia akan mendapatkan pengampunan atas dosanya sebanyak 100.000 dosa. Dan untungnya bukan cuma untuk kita saja. Dengan membaca zikir Subhanallahil azim wa bihamdihi, kita juga mengantarkan terhadap kedua orang tua kita memperoleh pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kan saya dan sampean bagaimana menjadikan diri kita bermanfaat terhadap orang tua. Maka itu banyak di antara guru-guru kita dalam agama kita, kalau saya dan sampean itu kepingin sukses dalam menjalani hidup, sukses dunia, sukses akhirat, 3 kuncinya yang harus akan perhatikan. Yang pertama, menjaga dan memperhatikan sholat. Jangan sepelekan sholat. Sholat itu perintah Allah, tapi Rasulullah mengajak kita supaya sholat dengan berjamaah. Sholat berjamaah ajakan Rasulullah, tapi prestasi sholat datang dari Allah. Yang nomor 2, kalau sampai dan saya kepingin sukses hidup dunia dan akhirat, hidup saya dan saya hendaknya senantiasa memperhatikan terhadap kedua orang tua kita. Birrul walidain, hati-hati. Sebab apabila kita tidak menjadikan orang tua kita tempat untuk meraih ridhonya Allah, maka Allah tidak bakalan memberi ridhonya kepada kita. Maka disebutkan ridho Allah fi ridhol walidain. Hati-hati. Maka seantaranya ini baca Subhanallah wa bihamdihi sebagai bentuk kecintaan kita terhadap kedua orang tua kita. Karena dalam hadis ini dinyatakan siapa yang membaca Subhanallah wa bihamdihi sebanyak 100 kali nih, selesai kita melakukan sholat Jumat itu, maka kita diampuni dosanya 100.000 dosa, dan untuk kedua orang tua kita diampuni 24.000 dosa. Nah sekarang tinggal kita. Nah tinggal pengamalan sudah ditunjukkan oleh Rasulullah.
Maka kalau bisa selesai sholat Jumat, ya jangan lancing, manfaatkan yang sebaik-baiknya. Ini kemuliaan yang terkandung di dalam hari Jumat yang berkaitan dengan Sayyidul Ayyam. Tidak ada lagi maka ketika sampai dan saya diberikan kesempatan dipertemukan oleh Allah dengan hari Jumat, itu berarti sampai diberikan banyak kesempatan untuk berbuat baik, baik untuk diri sendiri maupun terhadap orang lain, terlebih-lebih terhadap kedua orang tua. Nah ini, nah kalau kita mau jujur, kita senantiasa mendengar kalimat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, lalu sampai yang aku beriman dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu bukan cuma sampai diperintah banyak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tidak, tapi sampai yang diperintah untuk senantiasa bisa melaksanakan apa yang dilaksanakan, diperintahkan oleh Rasulullah, diajak oleh Rasulullah. Seperti hari Jumat tadi, setelah kali sholat Jumat kita baca zikir. Di antaranya zikir yang diajarkan adalah membaca Subhanallah wa bihamdihi wa bihamdihi, atau kita membaca Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah wa bihamdihi. Sudah hafal, tinggal saja rasakan melaksanakan. Berikutnya, Sahabat Jabir radhiyallahu anhu berkata, andaikan doa ini dibaca untuk sesuatu di antara timur dan barat, tepat pada saat yang mustajabah di hari Jumat, pasti akan tercapai pada orang yang berdoa, yaitu la ilaha illa anta ya Hanan ya Mannan ya Badi'us samawati wal ardh ya dzal jalali wal ikram. Kapan tempat waktu yang mustajabah? Yakni ketika khotib duduk di antara dua khutbah, baca la ilaha illa anta ya Hanan ya Mannan ya Badi'us samawati wal ardh ya dzal jalali wal ikram. Apa yang saya minta pada saat itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga berkaitan dengan kemuliaan dan keagungan daripada hari Jumat. Maka dulu para sahabat Nabi kalau hari Jumat itu beliau sangat-sangat memperhatikan. Nah kalau kita di sini ya orang-orang berantakan. Jangankan itu, kalau sampai pernah di Mekah atau pernah di Madinah, itu kalau namanya sudah terdengar suara azan, terus sampai itu masuk ke tokonya mau beli, sampai sudah berkata, nanti saja kali ini sudah kita sholat dulu. Ya sudah itu, kalau kita di sini saja. Itu bedanya. Bagaimana kita bisa ya? La ilaha illa anta ya Hanan ya Mannan ya Badi'us samawati wal ardh ya dzal jalali wal ikram. Mari baca pelan-pelan, kita hafal nanti. Yang ada bukunya bisa dilihat, tapi yang tidak ada bukunya sambil mengingat-ingat. La ilaha illa anta ya Hanan ya Mannan ya Badi'us samawati wal ardh ya dzal jalali wal ikram. Doa itu dilakukan pada saat waktu yang mustajabah di hari Jumat, yakni pada saat khotib duduk di antara khutbah. Nah ini mumpung di bulan Ramadan kita banyak untuk membaca sholawat sebagai terakhir. Buka dulu di halaman 181. Terakhir malam ini, man sholawat yaumal jum'ati samani marratan ghufira lahu
zunubu samanina sanatan. Qila ya Rasulullah kaifa sholatu alaika? Qala Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Kalau saya biasa saya tampil dengan kalimat sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Siapa yang membacanya di hari Jumat itu sebanyak 80 kali, ghufira lahu dzunubu samanina sanatan, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang sama dia itu 80 tahun. Apa kalau ini saya senang sholawat ini, maka ketika saya duduk menunggu waktu sholat, biasanya sholawatnya saya baca ini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Ini Rasulullah mengatakan ghufira, ini ghufira lahu dzunubu samanina sanatan. Ila ya Rasulullah, siapa yang membaca sholawat untukku 80 kali di hari Jumat, maka akan diampunkan dosanya yang 80 tahun. Ketika ditanya bagaimana membaca sholawat kepadamu ya Rasulullah, Rasul menjawab, baca Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Tetapi kalau saya tambahi dengan Allahumma sholli ala sayyidina lit-taklim untuk mengagungkan dan memuliakan Rasulullah. Jadi bunyinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Tidak bisa dibacanya pada hari Jumat, malam Jumat dan Jumat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini masih bahasan pada kaitannya dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada hari yang paling dimuliakan, yakni hari Jumat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa ilman shadiqan wa rizqan wasi'an wa 'amalan tayyiban wa barakatan fi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri bersama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.